Hanshan, akhirnya aku sampai di sini. Sekarang aku punya kesempatan untuk mempelajari budaya Giok Lingjiatan. Tanpa akar budaya giok, desainmu akan seperti pohon tanpa akar, mengambang tak berdasar. Akar? Desain yang diakui dunia fashion Paris. Di matanya, tak lebih berharga dari batu dingin. Apa gunanya mempertahankan barang-barang kuno itu? Bisakah mengikuti tren internasional? Kicingan, seri giok prasejarah Jiwe Xuan terdeteksi. Tidak memenuhi standar, apakah kamu sengaja menipu? Untuk keuntungan besar? Kamu buru-buru datang ke Hanshan sekarang. Apakah ingin mencari bahan baku giok kuno? Untuk terus memalsukan dan mengelabui? Tidak ada komentar. Semua mengacu pada pernyataan resmi. Permisi. Sebagai desainer utama Jiwe Xuan, apakah Anda sudah tahu bahwa perhiasan seri giok prasejarah banyak dipalsukan? Mengapa tepat sebelum skandal pemalsuan meluas, Anda muncul di Hanshan, tempat asal budaya giok prasejarah ini? Apakah ada rencana selanjutnya? Tidak ada komentar. Sumber menyebut Anda sudah bertengkar dengan manajemen Jiwe Xuan. Benarkah Anda ingin merugikan lebih banyak orang yang percaya pada kerajinan tradisional? Mencari tempat tenang saja susah. Mereka benar-benar tak ada habisnya. Kalian sekawanan, mengganggu seorang perempuan. Itu bukan keahlian. Kakak, jangan berurusan dengan mereka, cepat ikut aku. Mengatakan aku memasukkan, mencemarkan nama kakek. Menghancurkan warisan 100 tahun Jiwe Xuan. Hanshan Lingjiatan adalah sumber budaya giok prasejarah Tiongkok. Giok di sini menyimpan kode kerajinan paling purba. Satu-satunya tempat untuk membuktikan diriku bersih. Dan memulihkan nama Jiwe Xuan. Aku tak boleh menyerah. Pasti ulah Shen Hanzhou itu. Dari dulu dia mengincar pasar Jiwe Xuan, sekarang malah cereng-cerengin memfitnah. Kakak, kamu baik-baik saja? Tidak terhimpit wartawan kan? Aku baik-baik, untung kamu cepat datang. Tadi di stasiun, berkat orang asing itu yang membantu. Kalau tidak aku tak tahu harus bagaimana. Direktur Gu, panggung mode sudah hampir kacau. Lo langsung menghilang kakak? Cepat bantu aku dong. Lu salah orang, gue bukan direktur gue apa-apa. Gusingnya oh. Kok nama ini kayak familiar ya? Jangan-jangan dia tadi yang nyelamatin gue? Yang baru menang penghargaan internasional di Paris? Master desain fashion ternama itu? Gusingnya oh. SIS, siapapun dalangnya, pasti bisa kita ungkap. Kita selidiki sampai tuntas. Nih lihat, dia ini juga desainer. Bahkan dapat undangan dari Hanshan Lingjiatan Cultural Development Company. Mungkin kalian berdua cocok deh, ambil HP gue. Coba telepon dia. Halo, saya tadi di stasiun kereta Hanshan. Yang barusan tertukar barangnya. Ada waktu? Kita ketemuan buat tukar balik ya? Gak usah, kasih alamatnya, saya datang sekarang. SIS, lo pulang bukan cuma buat lomba desain perhiasan internasional kan? Kelihatannya lo lagi ada beban, ada masalah ya? Lomba cuma satu alasannya, yang lebih penting. Saya mau cari akar budaya giok yang sesungguhnya. Kakek selalu bilang, dasar Jiwe Xuan adalah kebajikan giok. Tapi sekarang orang cuma peduli modal dan untung. Sudah lupa jati diri. Saya ingin desain sesuatu yang benar-benar original. Yang bisa wariskan budaya giok. Inilah fondasi Jiwe Xuan bertahan ratusan tahun. Ini adalah kepercayaan diri saya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah.
Tunang, ada saya di Hanshan. Pasti setiap hari makan enak, biar semangat desain. Wangi banget, air liur mau meleleh nih. Ini yang sering lo bilang. Sop angsa tua khas Hanshan ya? Udah tahu lo ngidam, tunggu sebentar. Déjame puas lidalo. Ini saya masak pakai air pegunungan sama angsa tua umur 3 tahun. Direbus 2 jam lamanya. Saya tahu lo dateng pagi, jadi saya buru-buru. Ke pasar beli ini, kalau telat. Udah diborong mbak-mbak. Wah, segarnya nendang banget. Lebih enak dari restoran mewah. Harumnya original banget. Enak ya, tambah lagi, di panci masih banyak. Kedepannya, selama lo di Hanshan. Setiap hari saya masakin hidangan khas. Masih ada ikan asin Hanshan, sarapan khas Yun Chao. Makan yang baik, tubuh jadi sehat dan kuat. Baru ada energi untuk mendesain karya yang bagus. Ini bukan desain klasik yang kubuat 3 tahun lalu? Waktu itu laris sampai habis. Setelah sekian lama, masih ada yang pakai. Itu pun seorang desainer, sama sekali nggak mengikuti perkembangan zaman. Kalau aku nggak salah ingat, baju yang kamu pakai ini model lama 3 tahun lalu ya? Sampai sekarang masih nggak rela buang, nggak takut dikira selera ketinggalan zaman? Awalnya aku cukup berterima kasih dia membantuku di stasiun. Kukira dia orang yang jujur, ternyata sinis dan materialistis. Menilai orang dari pakaian. Baju itu untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani baju. Menurutku desain baju ini sangat klasik. Potongan rapi, bahan nyaman, cocok banget buatku. Lebih baik daripada yang cuma ngejar tren tapi nggak ada kualitasnya. Cuma dipakai beberapa kali terus udah ketinggalan zaman. Kalau kamu berpikir seperti itu, memang butuh keberanian. Garis kaku, elemen numpuk. Sama sekali nggak indah. Desainku sebobrok apapun, setidaknya setiap goresan berasal dari tanah ini. Nggak kayak orang yang nganggep warisan leluhur sebagai beban. Lari ke luar negeri jadi monster budaya tempelan. Desainmu tanpa akar budaya ini cuma kayak enceng gondok, cuma bisa menarik perhatian dengan sensasi. Sama sekali nggak tahan uji waktu, cuma buat ngerasa diri sendiri hebat aja. Sudah, jangan bertengkar, kalian berdua desainer hebat. Punya pendapat masing-masing itu wajar, jangan berantem. Bicaralah baik-baik. Kak Xinyao, akhirnya ketemu. Teleponmu nggak diangkat. Aku sudah mencari di seluruh Hanshan. Datang seorang gadis cantik. Mari minum teh di tempat kami. Teh kami khas Hanshan. Nggak usah, aku dan Kak Xinyao masih ada urusan. Minum teh nggak akan lama kok. Hanshan kan nggak besar. Siapa tahu kita ketemu lagi. Aku ada Kak Xinyao, ngapain ketemu kamu? Bukannya sudah kubilang? Aku ke Hanshan ini cuma mau istirahat beberapa hari, cari inspirasi. Kamu ngikut ngapain? Kak Xinyao, ku dengar kamu balik ke Hanshan, kebetulan. Aku mau bikin vlog wisata Hanshan. Penggila saya bilang, mereka ingin melihat situs Lingjatan. Semua sangat menantikannya. Kamu paling paham estetika, pasti bisa. Bantu saya membuat video yang bagus dan merencanakan rute yang paling seru. Temani aku, ya? Tolonglah. Bicaranya begitu manis sampai bikin merinding. Kalau tidak tahu, bisa dikira sedang main drama idol. Kalau kalian masih ada urusan, aku tidak akan mengganggu. Barangnya sudah ditukar, aku pergi dulu. Dah. Kakak Xinyao, jangan melamun dong. Aku sudah merencanakan semuanya. Tujuan pertama kita, yaitu ke situs Lingjatan. Barang giok di sana sangat terkenal, cocok untuk bikin vlog. Bisa juga bantu kamu cari inspirasi. Ayo temani aku. Ayo pergi. Aku suka kepribadian gadis kecil ini. Sayangnya sudah punya pacar. Kak Xinyao, wanita itu, tatapannya ke kamu aneh loh. Aneh banget. Jangan terlalu dekat dengannya, jangan berurusan. Bisa pengaruhi reputasimu, buruk untuk karir desainmu. Sudah, jangan terlalu banyak pikiran. Aku dan dia baru kenal, cuma salah ambil barang. Kami bahkan baru tahu nama masing-masing. Nona cantik, jangan asal bicara. Legit lah. Kakakku bukan orang seperti itu, yang di internet itu fitnah.
Kakakku cantik dan berbakat. Dia tidak akan peduli dengan apa yang disebut estetika kuno orang lain. Kamu siapa? Ngerti apa? Aku adik sepupu Tingyun. Lu Bei Xiao, orang sini. Aku tidak paham fitnah. Tapi aku paham menghargai orang, tidak seperti sebagian orang. Baru datang sudah asal ngomong. Kamu. Sudah, jangan ribut. Ayo pergi. Perangnya ketemu. Pria itu ternyata Gu Xinyao ya? Tampangnya memang ganteng, gagah. Cuma, agak pemarah, kayak habis makan mesiu. Ganteng bisa dimakan? Benar-benar tukang debat. Estetikanya kuno tapi keras kepala. Aku cuma pakai baju yang nyaman menurutku. Baru ketemu langsung bilang estetikaku kuno. Bahkan bilang ini model 3 tahun lalu. Berani-beraninya bilang ini desainnya. Kebetulan banget, desain 3 tahun lalu masih ingat. Tapi bajumu memang bagus sih. Lebih berkelas dibanding model modern yang norak. Benar sekali. Tapi Hanshan ini tempatnya kecil banget. Kalian semua desainer, ketemu lagi nanti. Bisa jadi kita sekutu. Jangan, aku gak mau kerjasama dengan si master aneh ini. Apalagi ada Jiang Sui di sampingnya. Sekilas aja kelihatan hubungan mereka nggak biasa. Mesra-mesraan, malah nehu aku jangan dekat-dekat. Bener-bener nggak jelas. Tapi jujur, seleranya emang bagus. Asisten di sampingnya itu cantik banget. Itu bukan asisten, jelas-jelas pacarnya. Terus manggil kakak Xinyao mulu. Bikin merinding aja. Katanya nggak peduli, kok perhatian banget sih. Jangan-jangan kamu suka? Tapi jujur aja, cewek ini emang manis banget tipe yang disukai semua cowok. Jangan asal ngomong. Awas ya, jangan lebay. Mereka berdua itu jelas-jelas pacaran. Kalau kamu ikut-ikutan, aku nggak bantu. Kakak, aku cuma bercanda, kok marah-marah. Beres amat sih. Kamu. Nggak kok, jangan ngasal nebak. Aku balik kamar dulu. Katanya enggak, muka merah padahal. Menjaga akar budaya bukan berarti menutup diri, tapi agar tunas baru tumbuh lebih tinggi. Lumayan menarik juga. Mari kita lihat Giok Huang ini. Selama ribuan tahun terpisah, separuhnya ditemukan warga 30 tahun lalu, separuh lagi baru digali arkeolog 30 tahun kemudian. Pertemuan kembali Giok ini mengharukan para peneliti. Mereka bercerita tentang penantian dan pertemuan melintasi waktu. Kakak, udah selesai nonton? Lagi live nih. Mau aku jadi pemandu wisata? Aku jago sejarah sini. Nggak usah ikut campur. Kakak Xinyao lebih paham darimu. Halo semua, lihat siapa di sampingku. Ini kakak Xinyao-ku. Kami tumbuh besar bersama. Hari ini dia khusus. Ajak aku ke pameran linjatan. Sambil jelasin tentang Giok. Kakak Xinyao baik banget ya, follow kita dong. Kasih like dan follow ya. Kak, aku bawakan sedikit. Gula beras goreng Hanshan, coba deh. Ini rasa masa kecil, gurih dan renyah. Kakak Xinyao, ajak keluarga kita. Lihat pemandangan di luar ruang pamer. Aku dan kakak Xinyao tumbuh besar bersama.
Dia sangat baik padaku. Ternyata, hubungan mereka memang tidak biasa. Kak, kenapa melamun? Tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Menurutku, tempat ini sangat bagus. Bagus, Hanshan masih banyak makanan enak dan tempat seru. Aku ajak kamu jalan-jalan lagi, pasti bisa lupakan semua masalah. Model dan juri untuk kompetisi perhiasan ini. Kamu harus bantu aku, ketemu di tempat pendaftaran. Sudah kubilang, aku pulang untuk mencari inspirasi. Cari inspirasi dan bantuanku tidak bertentangan, tema kompetisi ini adalah kebangkitan budaya giok, kepekaanmu terhadap desain modern. Ditambah pemahamanmu tentang giok Hanshan. Tak ada yang lebih cocok darimu, kalau tidak kamu, siapa yang akan menolongku? Model dan penampilan, aku yang atur, tapi juri. Masalah juri sudah diputuskan. Hari terakhir pendaftaran, cepat datang. Banyak merek yang ikut, seperti Yu Xiang Yu, Ji Yushuan. Semua kamu kenal, banyak teman. Baiklah, aku datang saja. Nonahi, dokumen Anda. Kurang surat pernyataan kreator, ini saya ambilkan. Baik, terima kasih. Anda pergi dulu saja. Kebetulan sekali, kamu juga daftar? Master Gu, apa kita akrab? Panggil saja Hitingyun. Kamu terlalu dekat, nanti orang salah paham. Tidak akrab. Kenapa sketsa desainku ada di tanganmu? Bahkan sampai berdebat panas. Lebih baik temani pacar kecilmu siaran langsung. Aku tidak mau ganggu kamu cari penggemar. Lengkungan gioknya cukup bagus. Tapi garis lilitan logam terlalu kaku. Barangmu. Jangan bikin orang kaget, tahu tidak? Dasar tidak kuat, jangan suka lupa-lupa. Kalau ketemu orang yang tidak paham, nanti mengira desainer Ji Yushuan. Cuma segini kemampuannya. Terima kasih perhatian Master Gu. Tapi desainku bagus atau tidak, memalukan atau tidak, bukan urusanmu. Anda sebaiknya urusi desain Anda sendiri dulu. Jangan selalu mengkritik karya orang lain. Cara Anda memasang giok kuno ini ke dalam bingkai logam. Seperti angsa putih yang diikat di besi bangunan. Ini namanya inovasi. Desainmu ini lebih seperti kecelakaan estetika. Apa katamu? Aku mendesain seperti ini agar giok kuno ini memiliki kehidupan modern. Bukan seperti kamu, menumpuk payet elemen geometris barat. Di baju, terlihat norak. Tapi sama sekali tidak hidup, hanya seperti eceng gondok tak berakar. Hanya membanggakan diri sendiri. Eceng gondok abrakar? Ketika aku memenangkan penghargaan di Paris Fashion Week, kamu masih mengandalkan warisan kakekmu di Ji Yushuan. Kamu, kakekku seumur hidup memegang teguh moralitas giok. Menganggap reputasi Ji Yushuan lebih penting dari nyawanya. Sekarang ada yang menuduhku memalsukan, menghancurkan jerih payahnya. Aku datang ke Hanshan untuk mencari akar budaya giok. Hanya ingin menciptakan karya yang membuktikan diriku. Membuktikan Ji Yushuan. Apa salahku? Jika ingin membuktikan, jangan gunakan cara bodoh seperti ini. Ide kamu benar, tapi teknikmu terlalu kaku. Tidak tahu bagaimana menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Aku tidak butuh ajaranmu. Bos, si du pen bilang ya bagus kan? Terlihat bertengkar sengit. Hanya bertengkar. Tidak cukup seru. Berikan penonton sesuatu yang lebih menegangkan. Pilih beberapa foto ini, edit agar terlihat ambigu. Ya orang langsung berpikir, dia sedang merayu Gu Xingyao. Baik bos. Pasti Ji Yushuan akan hancur reputasinya. Separken, aku ingin nama Ji Yushuan ini, sebelum lomba, benar-benar hancur.
Kakak, ada masalah. Cepat lihat ini. Ibu Hitinyun, karena opini negatif di internet yang terkait perilaku tidak pantas, partisipasi Anda dalam kompetisi desain ditangguhkan sementara. Tunggu informasi resmi lebih lanjut. Tolong tunggu sebentar. Aku akan mencari bukti untuk membuktikan diriku tidak bersalah. Maaf, ini keputusan panitia. Harap bersabar. Kakak Sinyao, kamu lihat beritanya? Hitinyun itu, apakah dia merayumu? Di internet ramai kabar skandal kalian, katanya kamu sudah menikah dan punya hubungan lain dengannya. Berita apa? Sudah menikah? Lihat, sudah jadi trending. Beberapa netizen sedang mencaci Hitinyun. Tidak masuk akal. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Mungkin netizen salah paham. Semua orang mengira kita sedang berpacaran. Makanya tersebar begitu. Rumor sudah menikah ini? Apa kamu yang menyebarkannya? Kamu tahu nggak, dampaknya sebesar apa buat semua orang? Aku nggak sengaja, cuma bercanda sama fans. Bilang hubungan kita baik, nggak nyangka disalahpahami orang. Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Master Gu kesini mau menertawakanku, ya? Lihat aku difitnah, izin lomba juga dicabut. Pasti senang banget, kan? Sekarang kita punya musuh yang sama. Shen Hanyo nggak cuma menyasar kamu. Dia sebelumnya sudah mendekati aku. Bilang mau kerja sama, mencuri inspirasi desain barang anti keluarga Ling. Desain inspirasinya. Lalu produksi massal barang tiruan untuk cari untung. Langsung kutolak saat itu juga. Kabar burung ini jelas dia sengaja mengulik. Mau membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi, bukan cuma mau hancurkan reputasimu. Tapi juga buat aku terjerumus pusaran opini. Rumor sudah menikah kemungkinan besar. Disebarkan Jiang Sui. Aku tidak segera klarifikasi. Makanya Shen Hanyo bisa memanfaatkan celah. Karena aku sampai menyeret kamu. Sungguh maafkan aku. Nggak usah minta maaf, bukan salahmu. Perseteruan Shen Hanyo dengan Ji Weishuan sudah terjadi sejak lama. 10 tahun lalu, di sebuah lelang giok, Shen Hanyo menyukai sebuah giok piring dinasti Qing, sengaja naikkan harga, mau paksa peserta lelang lain mundur. Malah nggak ada yang ikut menawar, dia terpaksa beli dengan harga mahal. Tapi nggak bisa bayar, akhirnya lelang batal. Yang lebih parah, dia mau menyelundupkan barang tiruannya ke tempat lelang, langsung dibongkar kakekku. Makanya, dia dendam terus. Kali ini aku ke Hanshan, pasti dia mau manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Ji Weishuan. Kita nggak boleh biarkan dia berhasil. Terus kita harus gimana? Dia berani menyebar rumor. Pasti ada celah. Saya sudah menyuruh asisten untuk menyelidiki sumber pasukan bayaran. Percaya tidak lama lagi akan ada bukti. Kalau kamu, apa ada? Data terkait barang tiruan yang dia buat sebelumnya. Kita bisa serang dari 2 sisi, sekaligus membersihkan rumor. Dan membongkar wajah aslinya. Catatan lelang gagal yang dia alami dulu. Bisa saya cari. Baik, mulai sekarang kita bekerja sama. Tidak hanya memulihkan hak kompetisimu, tapi juga membuat Shen Hanyo membayar perbuatannya. Klarifikasi kamu cukup efektif, tapi masih ada yang meragukan. Kalian berdua cuma cari sensasi, hati-hati. Saya tidak peduli omongan orang, sekarang saya hanya ingin membongkar wajah asli Shen Hanyo. Ngomong-ngomong, kamu sudah menemukan sesuatu? Saya menemukan Shen Hanyo. Baru-baru ini menghubungi sebuah perusahaan PR dan mentransfer sejumlah besar uang. Waktunya persis saat rumor muncul, dan dia baru-baru ini sering pergi ke sekitar Linjiatan. Seperti bertemu dengan seseorang, saya akan kirim ke kamu sekarang. Caranya licik, kamu hati-hati. Kamu berencana terus membantu Hitinyun? Saya mengagumi orang yang gigih dalam seni. Tidak bisa membiarkannya kehilangan hak kompetisi.
Karena cara kotor seperti ini, apalagi membiarkan kerajinan tradisional ternoda. Shen Hanyo, pasti ingin meniru piring Giok. Kita bisa manfaatkan jejak ini untuk diubah menjadi ornamen. Saya punya ide. Bisa membongkarnya sekaligus memulihkan hak kompetisimu. Nyonya Hi, kami sudah rapat membahas hal ini. Terkait situasi yang Anda laporkan via telepon. Jika bisa menyediakan bukti fitnah, kami bisa memulihkan hak kompetisi Anda. Terima kasih panitia, saya akan segera menyediakan bukti. Untuk membuktikan diri saya bersih, kita harus buru-buru. Atas nama studio, buat pernyataan resmi yang jelas. Saya dan Hitinyun adalah hubungan kerja normal. Tidak ada yang namanya kejar-kejaran, dan peringatkan pembuat rumor. Segera hapus informasi palsu. Kami akan mengambil tindakan hukum. Kak Xingyao, aku tidak sengaja. Aku juga tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku hanya tidak ingin kamu terlalu dekat dengan wanita lain. Perasaan tidak bisa didapat dengan menyebarkan rumor dan memaksa. Aku sangat kecewa padamu. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Ibu, Aku sudah lihat pernyataannya, tapi masih ada beberapa distributor offline yang mau menunda kerjasama, bilang mau menunggu sampai kita benar-benar membersihkan nama. Sebelum mempertimbangkan lagi. Jinyun, kamu harus berhati-hati di Hanshan. Jangan sampai ada masalah lagi. Ibu, maafkan aku. Karena aku, Ji Yushuan jadi difitnah. Kakak, jangan sedih. Tapi si Gu Xingniao itu lumayan jantan juga. Di saat kritis membantu mengeluarkan pernyataan. Tapi segala sesuatu butuh waktu. Bagaimana kalau kita pergi mendaki gunung untuk refreshing? Lupakan semuanya. Setuju? Lihat. Bagaimana? Kakak, tunggu di sini. Aku akan beli 2 botol air di bawah. Baik. Menurutmu, apakah ayah akan sangat kecewa padaku? Dia selalu bilang penerus Ji Yushuan tidak boleh mempermalukan keluarga. Tapi aku malah membuat Ji Yushuan terlibat skandal seperti ini. Ayahmu pasti bangga padamu. Kok bisa kamu? Kamu tidak mundur saat difitnah. Memadukan motif batu giok keluarga Ling ke dalam desain. Itu lebih penting dari kerja sama apapun. Kenapa kamu di sini? Aku cuma olahraga. Melihat dari jauh, kok mirip kamu. Pernyataan itu, terima kasih. Sebenarnya pernyataan itu bukan hanya untukmu. Mereka mengganggu orang yang aku akui. Orang yang aku hargai. Permisi, apakah kamu melihat seorang pria tinggi? Tampan, berora cinnamon? Deskripsimu itu kan aku. Maaf, aku tidak cari kamu. Kamu jauh di bawah dia. Beda kelas. Kamu tidak kenal aku, tapi aku kenal kamu. Kamu blogger terkenal Jiang Sui kan? Dulu pernah menginap di homestayku. Apa karena pelayanan homestayku terlalu bagus sampai kamu betah terus di sini? Ya sudah, wajar kalau kamu kenal aku. Soalnya aku punya banyak fans, wajar kalau tidak ingat. Lagi pula, aku ke Hanshan untuk membuat vlog, bukan untuk menginap di homestay. Kamu baik-baik saja? Sudah berdarah. Kamu datang untuk mencari Aku sarankan, sekarang jangan ganggu mereka. Dia dan kakakku sedang di platform pemandangan puncak gunung, sekarang. Mungkin sedang asyik berbicara. Mereka mungkin sedang membicarakan cara menghadapi Shen Hanyo.
Mereka benar-benar hanya hubungan kerjasama? Tentu saja, kenapa kamu memikirkan banyak hal? Terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu benar. 3 langkah. Kirim surat pengacara untuk menyebut nama Shen Hanyo. Biarkan media mengeksposnya. Gali sejarah gelapnya. Dan aku akan atas nama pribadi mendukung Jiu Xuan. Tanpa bukti kuat, kalau dia balik menuduh kita memfitnah. Bagaimana? Nanti, reputasi Jiu Xuan akan lebih terpengaruh. Ini bukan menyelamatkan diri, malah akan dimanfaatkannya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hanya dia melihatnya menyebarkan rumor, dia melihat kamu. Kehilangan hak kompetisi, Bicara dengan karya, akar Jiu Xuan adalah keahlian. Tidak boleh dicemarkan sedikit pun, meski menang. Jika citra keahlian merek hancur, itu kerugian besar. Aku akan membuktikan diri dengan kemampuan, memenangkan reputasi dengan kemampuan. baik, semua yang kamu katakan benar, tapi saat ini, yang kita butuhkan adalah bertahan, bukan kesombongan. Tanpa hak kompetisi, tanpa reputasi merek. Apa gunanya hanya punya keahlian? Tidak ada yang bisa melihat karya desainmu. Ini bukan kesombongan, ini batas bawah. Aku ingin menang. Tapi menang dengan bersih, menang dengan terang-terangan. Baik, kalau begitu katakan padaku, apa artinya menang dengan bersih? Saat ini, batas bawah ini hanya akan membuatmu kalah lebih parah. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kita semua ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Kakakku ingin bicara dengan karya, tidak ingin mencemari nama baik Jiu Xuan. Shen Yao ingin membalas cepat. Tidak ingin Shen Hanyo berhasil. Pikiran kalian berdua tidak salah, mari kita berdiskusi baik-baik, cari solusi yang terbaik. Usulku, kamu pertimbangkan baik-baik. Lagi pula, waktu kita tidak banyak. Aku akan pertimbangkan, tapi jangan meremehkanku. Kekuatan menjaga warisan. Bagaimanapun, terima kasih untuk informasinya. Kita bisa dibilang sekutu. Lihat, waktu transfer uang ini persis bersamaan dengan skandal. Waktu pecahnya. Ini bukti yang tak terbantahkan. Bagus. Sekarang lihat bagaimana mereka bisa berkelit. Kakak, Sergin Padaku. Aku akan cari media untuk membeberkannya. Harus membuat Shen Hanyo jatuh reputasinya. Tak disangka buktinya bisa ditemukan secepat ini. Kalau begitu kita bagi tugas. Aku akan hubungi pengacara. Siapkan surat peringatan hukum. Bei Xiao, kamu hubungi media, suruh mereka ekspos buktinya. Ting Yun, kamu bertugas menyusun standar kerajinan Jiu Xuan untuk memulihkan kelayakan kompetisi. Dan bersiap-siap. Oh, gadget rekannya. Sudah kuduga ada pembalikan situasi. Dukung Jiu Xuan membela hak. Semangat Jiu Xuan, tunjukkan dengan karya, kami di belakangmu. Kakak lihat, netizen semua mendukung kita. Shen Hanyo pasti hancur kali ini. Kali ini berkat kalian semua. Maaf sudah menyeretmu dalam masalah ini. Hingga reputasimu terdampak. Sungguh menyesal. Aku benci jadi alat orang. Lagi pula, kesalahpahaman karena Jiang Sui. Juga ada tanggung jawabku. Lagi pula aku membantumu untuk membongkar Shen Hanyo. Dia sebelumnya ini memanfaatkanku. Kalau begitu kita sudah square. Kedepannya, mungkin masih butuh bantuanmu. Master Gu jangan menolak. Sebagai balasannya, aku temani kamu jalan-jalan, merasakan suasana khas ini. Siapa tahu bisa bantu inspirasiku. Soalnya masih harus persiapan lomba perhiasan. Baik, besok pagi. Jangan telat. Inikah ukiran kayu tradisional itu? Garisnya klasik dan penuh tenaga. Luar biasa. Iya, para pengrajin ini. Seumur hidup hanya mengerjakan ini.
Jiwa pengrajin seperti ini sangat langka. Aku nggak mau ikut sama kamu. Kalau bukan karena kakak Sinyo menyuruhku memahami budaya Hanshan bersamamu, nggak mau aku peduli. Jangan kurang ajar. Aku orang sini. Bisa ku bantu dapat konten viral, nambah followers jutaan. Kamu? Nggak percaya ah? Begini saja, kita bertaruh. Kalau kamu bisa dapat materi viral, kamu harus penuhi permintaanku. Permintaan apa? Jangan main-main ya. Tunang, aku nggak akan menyusahkanmu. Misalnya, Bos, halo. Silakan duduk berdua. Mau pesan apa? Ayo kita coba sarapan ala Hanshan. Bos, pesan 1 bakmi kering dan telur dadar goreng. Ditambah 1 kukusan bakpao. Oak. Sarapan kalian sudah datang. Silakan dinikmati. Terima kasih. Coba cicipi. Kulitnya tipis, isinya melimpah. Sarapan di sini jauh lebih enak dibanding tempat lain. Benar-benar otentik. Sarapan Hanshan ini benar-benar menjaga cita rasa asli. Seperti budaya mereka, sederhana tapi penuh makna. Katanya nggak peduli budaya tradisional, tapi kamu tahu persis di Hanshan, toko tua mana yang punya bakso kuah ternak? Kulit tipis isi tebal? Atau ukiran batu di gang mana yang masih mempertahankan gaya 5 dinasti? Ini namanya sok jeng tapi sebenarnya suka. Diam. Kalau masih ngomong sembarangan, aku lempar kamu ke sungai Yuncao buat pakan ikan. Sudah, besok aku ajak kamu ke desa Taihu. Di sana, ada bengkel ukir paling tradisional. Siapa tahu, bisa memberimu inspirasi buat karya. Sepakat. Dulu kupikir hanya Paris atau New York. Kota mode seperti itu yang bisa memberi inspirasi. Tapi setelah datang ke sini, melihat setiap batu, genting, rumput, dan pepohonan. Semuanya menyimpan keindahan yang paling murni. Ini adalah akarmu. Seperti Jiwesuan bagiku, sejauh apapun pergi, selalu ada yang dirindukan. Ayahku seumur hidup meneliti arkeologi. Memaksaku belajar barang-barang kuno ini. Dulu kupikir dia kolot dan keras kepala. Aku selalu ingin kabur. Tapi setelah bertemu denganmu, aku baru sadar, sebenarnya, dia ingin aku menjaga warisan keahlian ini. Mungkin pemberontakanmu juga bentuk pewarisan lain. Mewariskan hasrat akan keindahan. Mungkin begitu. Ini namanya Shan Yun. Mengukir kontur gunung Baocham dengan giok, mempertahankan tekstur alami batu. Menggambarkan kekokohan gunung. Lalu ditarik benang platinum membentuk awan dan kabut. Melilit di atas bahan giok. Menunjukkan kelincahan awan. Keras dan lembut, diam dan bergerak, tradisional dan modern, menyatu dengan sempurna. Nama bagus, desain bagus. Sudah diputuskan. Lihat apa yang begitu memikat. Kak, apakah ini persis seperti Shan Yun kalian? Bagaimana bisa begini? Siapa lagi yang tahu desain ini selain kita? Bagaimana ini, Kak? Bu Sinyao, lihat ini. Desain kita dicuri. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada orang lain yang tahu? Kamu tanya aku juga ingin tanya kamu. Atau mungkin, kamu sama sekali tidak menganggap serius milik kita. Sembarangan memberitahu orang lain. Kamu mencurigaiku? Aku, Gu Xingniao. Meskipun sombong, tapi tidak sampai melakukan hal seperti ini. Menjual desain secara diam-diam, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu, tenang dulu sendiri. Kalau begitu, beritahu aku, siapa lagi yang bisa mengakses desain kita? Ini bukan hanya hasil kerja keras kita, tapi juga karya yang kita rancang bersama, sekarang dicuri orang. Bagaimana aku bisa tenang?
Begini. Kamu tenang dulu, aku pasti akan menemukan cara. Untuk mengambil kembali desain kita. Siapapun dia, aku tidak akan membiarkannya lolos. Desain Hee Ting-yun. Sangat inspiratif, ide Shan Yun ini sangat bagus. Aku pasti akan membantunya mewujudkannya. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu selalu menganggapmu seperti adik, tidak menyangka kamu bisa karena iri. Melakukan hal seperti mencuri dan menjual desain. Mungkin aku salah menuduhmu. Aku juga sudah menemukan. Kenapa dia melakukan ini? Karena iri. Sejak kecil, dia suka membandingkan diriku. Melihat kita membuat desain bersama, hubungan semakin baik. Jadi dia tidak puas. Yang terpenting sekarang adalah mengambil kembali desain kita. Dan membuat penjiplak membayarnya. Rekaman dari kamera pengawas ini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin melihat desain kalian. Benar-benar bagus atau tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk menjualnya ke orang lain. Menjualnya. Kamu menyerahkan gambar ini kepada siapa? Kakak Xingyao, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu. Foto itu yang kamu berikan ke Shen Hanyo. Bilang, Shen Hanzhou menyuruhmu apa lagi? Dia juga suruh aku cari tahu rencana kompetisi kalian. Mau menjebak kalian di lomba. Aku salah, mohon maafkan aku. Aku sangat kecewa padamu. Sudah cukup. Sekarang panitia hanya mengakui kualifikasi peserta. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendesain karya baru untuk mengalahkannya. Aku bantu kalian, aku tahu rencananya. Dia mau menang pakai Shan Yun, lalu menjatuhkan Jue Xuan. Aku bisa bantu kalian ungkap kebohongannya. Kenapa harus terpuruk dalam kekalahan? Dituduh palsu, marah dikhianati, sakit hati diragukan. Semua yang dialami ini, bukankah bahan kreatif terbaik? Kelembutan giok, ketajaman emas, ketangguhan batu. Aku akan ciptakan karya baru. Karya yang bisa menampung semua luka dan warisan. Namanya Nirwana. Panitia baru saja memberi kabar. Katanya ada studio yang waktu pengumpulan desainnya tidak normal. Data menunjukkan mereka sengaja buru-buru kirim. Jadi lomba ditunda seminggu. Kita masih ada kesempatan selamatkan Shan Yun. Tak perlu selamatkan Shan Yun lagi. Aku sudah buat yang baru. Ini Nirwana. Pakai kelembutan giok untuk menahan luka. Ini pertumbuhan setelah melewati semua rintangan. Pakai ketajaman emas untuk menembus kegelapan. Ini kekuatan untuk melawan fitnah. Inilah budaya giok. Seharusnya punya ketangguhan. Inilah warisan sejati. Bagus. Pengalamanmu menyatu dalam desain ini. Ini karya paling kuat. Menurutku bisa ditambah tekstur aliran api. Teknik filigree emas 18K bisa tunjukkan kekuatan kelahiran kembali. Dan kelembutan giok. Membentuk kontras. Sempurna. Ini yang ingin ku sampaikan. Keras dan lembut, diam dan bergerak, seperti yang kita alami. Ada rintangan, ada pertumbuhan. Ada pertengkaran, ada kesepahaman.
Semangat! Kita pasti menang. Kakak. Aku bawa makanan untuk kalian. Dan Sui membantu merapikan dokumen. Mari kita bersatu padu. Aku akan membantu sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku. Jangan dibahas lagi masa lalu. Mulai sekarang kita sekutu, mari bersatu padu. Terima kasih. Lihat batu ini, bertahan ribuan tahun diterpa angin dan hujan. Tidak menghilangkan kekuatannya, malah menciptakan pola yang unik. Seperti batu giok yang bangkit dari abu. Aku berencana menggunakan batu giok lokal dari Hanshan. Tanpa polesan berlebihan, mempertahankan tekstur alaminya. Baru bisa menunjukkan ketangguhan setelah melewati zaman. Aku setuju. Bagian logam bisa menggunakan teknik filigree emas 18K. Meniru tekstur api, penuh kekuatan. Tapi tetap mempertahankan keindahan bahannya. Lihat. Bentuk gunung Baochen seperti pedang tersembunyi. Desain kita juga harus seperti itu. Ketengan giok sebagai inti, gerakan emas. Menunjukkan kekuatan. Budaya giok ini menganut harmoni antara manusia dan alam. Harus ada tekstur alami. Dan juga ketangguhan manusia. Terima kasih sudah mengerti aku. Tinggal 2 hari lagi deadline, apa sempat? Seharusnya bisa, aku akan kerja lebih keras. Malam ini bagian batu giok harus selesai. Tenang saja. Aku sudah hubungi tukang emas terbaik di sini, kalau kamu selesai. Bawa saja ke dia. Istirahat dulu. Kesehatan yang utama. Aku akan bertahan sedikit lagi, sekarang pikiranku sangat jernih. Mempertahankan akar dan berinovasi. Jangan bersuara. Kalau begitu aku taruh makanan malam di sini, tidak mengganggu kalian. Baik. Kamu juga makan sesuatu. Setelah urusan ini selesai, aku akan ajak kamu jalan-jalan ke tempat paling seru. Terima kasih. Tak menyangka mereka masih bisa beraksi, meremehkan mereka. Hitinyun diam-diam menyiapkan produk baru kebangkitan. Konsep desainnya bangkit dari abu dengan teknik unik. Bangkit dari abu. Menurutku itu bunuh diri. Masalah sebelumnya belum selesai, kalau kamu tidak mau aku. Ungkap aksi mencuri desainmu. Pergi hancurkan model Nirvana, aku akan memberimu 5 juta lagi. Agar kamu tidak perlu khawatir tentang hidup di masa depan. Jangan ancam aku lagi, mereka sudah tahu itu aku. Aku tidak akan membantumu lagi. Tidak bisa membantuku lagi. Jangan lupa, kamu seorang blogger, hidup dari fans. Begitu aku ungkap kamu mencuri desain dan membantu menyebarkan rumor. Bagaimana reaksi fansmu nanti? Kamu akan kehilangan segalanya. Kamu keterlaluan. Hancurkan model Nirvana atau reputasimu hancur. Kamu yang pilih.
Kenapa? Jangan paksa aku. Aku tidak sengaja. Aku juga tidak ingin begini. Kakak Sinyao, maafkan aku. Hanker ke Nirvana. Tidak bisa. Tapi kalau tidak hancurkan, aku yang hancur. Aku sangat kecewa padamu. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Kalau terungkap bagaimana? Fansku akan membenciku. Karirku selesai. Siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia belakangan ini tidak dalam kondisi baik. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kakak Sinyao. Suaranya terdengar aneh, lebih baik kamu dengarkan. Jangan-jangan ada hal mendesak. Kakak Sinyao. Model Nirvana Kalian. Kalau tidak, dia akan membongkarku. Aku harus bagaimana? Jangan panik, kami segera ke sana. Ayo, Aku ikut. kamu, Aku orang sini, pasti bisa membantu. Ajak Be Xiao ikut. Lebih banyak orang lebih baik. Kakak Sinyao. Aku minta maaf padamu, minta maaf pada Hitingyun. Aku tidak hanya mencuri desain kalian. Aku juga membantu Shen Hanzuan menyebarkan rumor. Aku tidak pantas mendapat maaf kalian. tenangkan dulu perasaanmu, masalah yang lalu. Bisa kita selesaikan bersama, menangis. Tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi Shen Hanyo mengancamku. Kalau tidak menghancurkan model Nirvana, dia akan membongkar semua rahasiaku. Maka karirku akan hancur. Ada apa? Katakan saja. Sekarang di sini semuanya orang sendiri. Shen Hanyo mengingatkanku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Shen Hanyo mengancammu, ada kami di sini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ini selesai, aku akan menghancurkan semua bukti hitam di tangannya. Lalu dia tidak akan bisa lagi. Mengging Cameo. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Suruh Jiang Sui pura-pura setuju dengan Shen Hanyo untuk menghancurkan model saat lomba. Sebenarnya untuk menjebak Shen Hanyo, biar dia memperlihatkan wajah aslinya di depan umum. Benarkah bisa? Apa ini benar bisa membongkar kebohongannya? Tentu saja bisa. Asalkan kita bekerja sama, pasti bisa membuatnya membayar. Aku akan bekerja sama dengan baik untuk menebus kesalahanku. Sekarang kita tidak sendirian. Ayo kita bersama-sama. Shen Hanyo, saatnya menjeratmu. Hari lomba nanti kamu akan dapat pelajaran. Nonahi, ada masalah, model yang sudah dipesan panitia. Modelnya tidak bisa datang. Kok bisa tidak datang? Katanya sudah berangkat kan? Tidak tahu, lomba tinggal 40 menit lagi. Sekarang cari model pengganti, sudah pasti tidak sempat. Ini kan lomba perhiasan, butuh model dengan aura yang kuat. Cari orang dadakan pasti tidak bisa, gimana ini? Kakakku kan desainer, masak desainer jadi model sekalian? Kamu keluar dulu. Bagaimana kalau aku bicara dengan panitia, minta kita tampil belakangan? Tidak bisa ditunda. Semua alur acara sudah diatur oleh panitia. Lagi pula ini sedang siaran langsung, kalau ditunda akan mengganggu ritme seluruh lomba. Begini saja. Soal modelnya, aku yang jadi model. Tapi kamu kan laki-laki, mana ada laki-laki jadi model perhiasan? Apalagi desain Nirvana ini dibuat berdasarkan aura perempuan. Untuk didesain. Apa yang terjadi dengan pria itu? Di luar negeri, banyak pertunjukan peragaan busana yang menggunakan model pria untuk memamerkan perhiasan. Selain itu, estetika timur seharusnya tidak hanya memiliki satu cara penyajian. Tradisi perlu diubah. Desain yang kita buat bersama ini membutuhkan penyajian yang berbeda. Tapi Nirvana berbeda. Batu utamanya adalah Gyeok Hanshan. Model perhiasan tradisional adalah wanita, kelembutan wanita.
bisa mencerminkan kehangatan giok. Tapi kamu adalah pria yang terlalu keras. Apakah itu akan bertentangan dengan tekstur giok? Percayalah padaku. Aku pasti bisa menunjukkan kekuatan nirwana. Dan kehangatannya. Kakak Tingyun. Kakak Xingyao benar, tubuhnya bagus. Aura juga sesuai dengan makna nirwana, biarkan dia mencoba. Aku juga setuju, kakak sinyal tampan. Pakai jas, pasti lebih fotogenik. Mungkin bisa menambah nilai. Baiklah, mari kita coba. Jangan gugup, anggap saja seperti desain biasa kita. Sangat indah, desain kalian sempurna. Benar-benar pasangan emas. Kakak sinyal, kamu harus berusaha. Jangan sia-siakan kerja keras kakakku. Tenang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Shen Hanyo akan segera tampil. Lakukan sesuai rencana. Selanjutnya, mari kita sambut peserta kontes perhiasan. Yang paling populer, Tuan Shen Hanzhou. Dengan karyanya, Shen Yun, silakan. Shen Yun ini memiliki bentuk yang unik, memiliki kekayaan budaya giok tradisional. Tidak kehilangan kelincahan desain modern. Tuan Shen, bisakah Anda menjelaskan konsep kreatif Anda kepada teman-teman di sini? Tentu saja. Inspirasi karya ini berasal dari pemahaman mendalam saya tentang Pemandangan Hanshan. Sekarang banyak yang disebut pewaris. Hanya memegang warisan leluhur, tidak mau berkembang. Atau menggunakan nama budaya untuk kepentingan pribadi. Tapi saya benar-benar merenung. Inspirasi ini berasal dari tanah Hanshan. Inilah desain yang benar-benar memiliki akar. Terima kasih atas pengakuan Anda, saya selalu percaya. Desain yang baik bisa bertahan di pasar. Dan pemeriksaan profesional. Dia berani menjiplak dengan terang-terangan seperti ini. Ini keterlaluan. Jangan marah, pertunjukan belum selesai. Kebangkitan kita akan membuatnya terbongkar. Shen Hanzhou sungguh tak tahu malu. Membahas jiplakan dengan begitu muluk-muluk. Sui, kamu buta baru mau membantunya. Aku tahu salah. Nanti pasti ku bantu kalian membongkarnya. Nah, baru benar. Pola alami batu giok Hanshan ini adalah bukti identitas terbaik. Jangan sampai salah. Tenang, Bei Xiao terus mengawasi di lorong. Tak ada yang bisa mendekati kota penyimpananku. Kita semua sudah siap. Shen Hanzhou tak bisa berbuat apa-apa. Kakak, Xingyao. Bakstage sudah buru-buru, kita harus cepat. Sui, semangat, semuanya tergantung padamu. Tenang, aku sudah siap. Baik, sekarang giliran kita. Ayo. Ini bukan yang asli, barang kita sudah ditukar. Kepadatan giok Hanshan adalah 2,95. Barang palsu langsung ketahuan, kualitasnya tidak benar. Jangan panik dulu, aku akan naik panggung dulu. Baik. Giok ini terlihat tidak biasa. Teksturnya tidak seperti giok kuning Hanshan. Ini pasti palsu. Benar? Kakak Tingyun. Ini yang asli, aku sudah menukarnya sesuai rencana. Orang Shen Hanzhou sudah terjebak. Selanjutnya tergantung kita. Yang ada di tanganku adalah kebangkitan yang sebenarnya. Yang dia pakai itu palsu, mereka hanya menipu penonton. Menipu konsumen. Ji Yushuan bukan Ji Yushuan yang dulu lagi. Mereka hanya menjual barang palsu dengan kedok bagus. Benar, ikut lomba dengan giok palsu, cepat keluar. Jangan kotori budaya giok kita. Aku sangat marah, gelangku jangan-jangan palsu juga. Seandainya tahu Ji Yushuan tidak bisa dipercaya, aku tidak akan pernah beli lagi. Ayo lihat, merek ternama Ji Yushuan sedang kacau. Ikut lomba dengan giok palsu, cepat hindari, jangan sampai.
tertipu oleh promosi palsu mereka. Semua tenang, biar saya perkenalkan. Ciri khas Han Shan Yu. Ditambang batu dekat situs Lingjiatan. Karena mengandung unsur selenium yang unik. Jadi di bawah sinar matahari akan terlihat kuning hangat yang samar. Seperti matahari terbit di pagi Han Shan. Dan kepadatannya lebih tinggi dari giok lainnya. Jadi saat dipegang terasa berat, tidak seperti batu yang halus, tapi memiliki tekstur alami yang berbutir. Ini adalah tanda alami yang tidak bisa ditiru oleh barang palsu. Semua bisa lihat. Barang asli Nirwana di leher Jiang Sui. Bandingkan dengan barang palsu di leher Xinyao. Asli atau palsu, jelas terlihat. Sepertinya memang berbeda. Jangan asal bicara, ingat apa yang pernah kamu lakukan. Tidak perlu kamu ingatkan, aku akan bicara sendiri. Aku pernah iri pada kakak Tingyun. Dan juga takut kehilangan karierku. Jadi aku membantu Shen Hanyo, mencuri karya pertama kakak Tingyun dan kakak Xinyao untuk kompetisi. Desain Shen Yun. Dan membantu Shen Hanyo menyebarkan rumor. Mensila kakak Tingyun. Aku salah langkah, terus salah. Kemudian Shen Hanzhou memaksaku lagi. Agar sebelum kompetisi, menukar barang asli Nirwana. Desainnya bagus sekali. Kamu memang patuh. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Tapi kemudian aku sadar. Budaya giok Lingjiatan seharusnya bukan alat untuk menipu. Tapi harta yang harus kita jaga. Keahlian Ypsilon Wuxan, kakak Tingyun dan kakak Xinyao. Keteguhan mereka pada desain membuatku tersentuh. Aku tidak bisa terus salah. Jadi aku bersama mereka membuat rencana. Tujuannya adalah untuk membongkar sifat asli Shen Hanyo. Aku ingin minta maaf pada fans dan teman-temanku, pada kakak Tingyun dan kakak Xinyao. Aku sebelumnya terlalu pengecut dan egois. Untuk kepentinganku sendiri, melakukan hal yang menyakiti orang lain. Jika semua tidak bisa memaafkanku, aku bisa menerimanya. Aku akan menebus kesalahanku dengan tindakan di masa depan. Maaf. Aku yang sebenarnya sama sekali tidak baik. Tidak pantas disukai orang. Omong kosong. Ada bukti apa yang menunjukkan aku yang menyuruhnya? Shen Hanyo, sudah sampai saat ini. Kau masih berani membantah? Jue Xuan adalah jerih payah keluargaku. Keluarga perhiasan berusia ratusan tahun, generasi demi generasi adalah pemahat giok yang tekun, memegang teguh moralitas giok. Hidup dari keterampilan tangan, mana bisa kau menggunakan cara-cara kotor untuk menodanya? Shen Hanzhou, sejak kita naik panggung, pertunjukan sudah dimulai. Ini adalah rekaman ancamanmu kepada Sui. Di dalamnya tercatat detail bagaimana kau menyuruhnya menukar model, menyebarkan rumor, seluruh prosesnya. Kau pikir dengan menjiplak Shen Yun bisa menang? Kau pikir dengan menukar Nirvana bisa menjatuhkan kami? Terlalu naif. Bahkan jika rekaman itu asli, desain Nirvana, bisa saja kalian yang menjiplakku. Siapa tahu kalian bersekongkol untuk menjebakku. Menjebakmu? Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan bahan giok. Bagaimana bisa mendesain karya seperti Nirvana? Karya kami tidak boleh kau noda. Lihatlah, ini adalah bekas luka saat aku terluka di studio 3 tahun lalu. Dijahit 7 jahitan. Nirvana, rantai emas melilit 7 kali, adalah desain Tingyun. Untuk memperingati saat aku bangkit kembali. Ini hanya kami yang tahu. Apalagi menjiplak. Silakan lihat layar besar. Di bagian dalam permukaan giok, ada tulisan samar. Ini nama kami, HG. Memang ada tulisan, meski kecil. Tapi kalau diperhatikan masih bisa terlihat. Ini belum cukup. Siapa tahu ini ditambahkan belakangan. Inspirasi Nirvana berasal dari bebatuan dan tumbuhan Han Shan.
dari kegagalan dan kebangkitan yang kami alami. Lihat layar besar. Di sini tercatat detail proses desain, ini cukup membuktikan. Nirvana adalah karya orisinal kami. Menipu uang kami masih mau kabur? Tidak mungkin. Minger, kalian tidak berhak menghalangiku. Tangkap, aku butuh bukti. Hancurkan modelnya, aku akan memberimu 5 juta lagi. Aku jamin kamu tidak akan kekurangan apapun di masa depan. Kok dia bisa seperti ini? Benar-benar. Ini Shen Hanyo. Rekaman chat dengan Sui dan catatan transfer. Ini cukup membuktikan bagaimana dia menyebarkan rumor dan menukar karya. Ini bukti yang tak terbantahkan. Tidak hanya melanggar aturan kompetisi, tapi juga melanggar etika bisnis dan batas hukum. Perilaku curang dan jahat seperti ini. Kami sangat menentang. Tangkap dia. Jangan biarkan dia merusak orang lain lagi. Shen Hanyo terlalu tidak tahu malu. Dukung YXWX Fan membela haknya. Semangat YXWX Fan. Nirvana sangat indah, memang pantas menang. Tuan Shen, Anda diduga melakukan fitnah bisnis, pencurian rahasia dagang, dan tuduhan palsu. Silakan ikut kami untuk menjalani investigasi. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kompetisi perhiasan, berdasarkan keputusan juri. Harry Nirvana Nionia Hitingyan Memiliki jejak kreatif yang lengkap, bukti material unik, dan makna budaya yang mendalam, merupakan karya yang luar biasa. Shen Hanyo diduga melakukan fitnah, pencurian rahasia dagang, panitia akan membatalkan kualifikasinya. Dan berhak menuntut tanggung jawab hukum. Cuy. Kamu baik-baik saja? Aku mengacaukan segalanya, pasti semua orang menganggapku jahat. Penggemarku juga akan meninggalkanku, aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak apa-apa, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Apalagi kamu berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Itu sudah sangat hebat. Homestayku kebetulan butuh bantuan mengurus, bagaimana kalau kamu datang membantu sambil? Menyugarkan pikiran. Aku tidak memintamu membantu, hanya Ingin kamu di sini untuk menyegarkan pikiran. pagi di Hanshan. Bisa mendengar kicau burung, melihat bintang-bintang. Udaranya juga segar. Datang ke sini, mungkin kamu bisa memikirkan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Udara dingin, minum air hangat, jangan sampai masuk angin. Dulu aku pernah mencurigaimu membocorkan desain. Maaf, waktu itu aku terlalu emosi, tidak mempercayaimu. Sudah berlalu. Tapi, aku tetap ingin berterima kasih. Dulu, aku selalu menganggap harapan ayahku sebagai belenggu, menganggap arkeologi sebagai belenggu, hanya ingin melarikan diri ke luar negeri. Merasa desain barat adalah tren. Berusaha keras bersaing dengan mereka. Hingga melupakan warisan leluhur. Sampai kau bilang, tradisi bukan belenggu, tapi akar. Kata-katamu seperti cahaya yang menerangi kebingungan di hatiku. Baru sekarang aku sadar. Fashion sejati bukan sekadar ikut-ikutan barat. Tapi menemukan akar budaya sendiri. Lalu membiarkannya tumbuh subur. Hingga bertemu denganmu. Aku benar-benar mengerti. Tradisi adalah akar. Yang membuat kita bisa melangkah lebih jauh. Jade Hanshan, dan kamu adalah alasan aku ingin tinggal dan mendalaminya. Aku tak tega meninggalkan setiap batu jade di Lingjiatan. Mereka menyimpan budaya ribuan tahun. Aku tak tega meninggalkan pagi dan angin malam di Bao Chanshan. Tempat kami mencari inspirasi. Aku juga tak tega. Hari-hari saat kita bersama mengolah jade dan berdebat tentang desain.
Dulu, aku selalu ingin lari dari Hanshan. Lari dari harapan ayahku. Sekarang kupikir, ayahku ingin aku mempertahankan jiwa pengrajin ini. Baik dalam mendesain baju atau perhiasan, esensinya sama, yaitu mempertahankan keindahan dan menghormati akar budaya. Aku juga begitu. Sebelum ke Hanshan, aku terbebani. Sebagai penerus Ji Weishuan, takut mengecewakan. Harapan kakek dan pengalaman bersamamu. Selama ini, Aku tiba-tiba sadar. Warisan bukan sekadar mempertahankan tradisi. Tapi seperti Jade Hanshan ini. Bisa tahan uji waktu. Dan bersinar di era baru. Sepertinya Hanshan kini punya 2 desainer hebat. lumayan juga. Kita bisa sering berkumpul nanti. Aku bantu di homestay-mu, kau harus bayar aku ya. Pasti gaji tertinggi, plus gratis makan dan tempat tinggal. Nah, ini baru benar. Ini aku petik pagi tadi di gunung. Meski tak secantik mawar yang merah menyala. Tapi ini alami banget, kayak perasaanku ke kamu. Murni dan tulus. Cantik kok, lebih bagus dari mawar di toko bunga. Lebih bermakna. Lingyun, sejak kita salah ambil tas di stasiun kereta cepat itu. Takdir kita udah terikat sama Giok. Kita udah lewatin bersama. Konflik, fitnah. Jaga warisan budaya. Dan pertahanin idealisme. Kedepannya, aku pengen terus sama kamu. Jaga semangat craftsmanship ini, jaga satu sama lain. Kamu mau nggak? Di mana ada kamu, di mana ada budaya Giok, di situ rumahku. Aku mau. Selamanya aku mau.